Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training dan kali ini kita akan membahas audit sektor publik. Nah, kalau konten sebelumnya teman-teman sudah pernah buka playlist terkait tentang akuntansi sektor publik, sekarang kita coba masuk ke dalam intro dari audit sektor publik, di mana ini adalah suatu kontinuitas ataupun kelanjutan dari siklus akuntansi, di mana setelah siklus akuntansi selesai, maka kita akan masuk ke dalam proses audit. Untuk audit sektor publik, kita akan menggunakan suatu kerangka. Kerangka ini dibutuhkan, atau nanti kita lebih lanjut sebut dengan suatu standar. Nah, standar ini dibutuhkan kembali lagi karena harus ada, istilah mudahnya harus ada pakemnya. Ya, katakanlah kalau teman-teman dari audit sektor untuk perusahaan, maka teman-teman mengacu kepada SPAP, ya kan, standar profesi akuntan publik. Dan kemudian nanti ada turunan dari beberapa yang harus diatur sesuai dengan ketentuan. Untuk audit sektor publik ini memiliki suatu standar yang berbeda. Sebelum kita masuk kepada penjabaran, mengapa sih sebetulnya diperlukan suatu pemeriksaan terhadap laporan, kita nyebutnya nanti laporan hasil pemeriksaan ataupun LHP ya. Dibutuhkan suatu ketercapaian atas tata kelola perusahaan ataupun tata kelola sektor publik yang memadai. Nah, tata kelola sektor publik meliputi kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan organisasi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan terpenuhi dan bahwa operasi dilakukan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Jadi teman-teman, kalau teman-teman notice bahwa di tata kelola perusahaan juga ada prinsip, ada tujuan. Nah, untuk tata kelola sektor publik juga sama, meliputi kebijakan dan prosedur. Artinya harus ada prosedur yang sudah menjadi acuan baku yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan organisasi untuk memberikan keyakinan. Kembali lagi bahwa teman-teman harus memperhatikan bahwa sektor publik itu penggunaan dana anggarannya adalah berasal dari masyarakat sebagian besar. Bahwa tujuan terpenuhi, bahwa operasi dilakukan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Jadi ada critical point bahwa di sini adalah etis itu menjadi sangat penting sekali, bahwa kembali lagi transparansi, akuntabilitas ya terkait tentang pelaksanaan dari sektor publik tadi. Teman-teman, kita akan masuk kepada dasar hukumnya. Nanti teman-teman boleh melakukan literasi kembali, boleh menambahkan. Dasar hukum yang saya gunakan di sini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Ini menjadi induknya. Kemudian turunannya sudah ada Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ataupun SPKN. Nanti kita taruh di bawah terkait tentang SPKN tahun 2017 ini yang menurut sependek pengetahuan saya bahwa ini adalah yang terbaru sampai dengan konten ini dibuat. Kita masuk kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, spiritnya ya. Pasal 1 Nomor 13. Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan. So, kita butuh suatu standar untuk melakukan pemeriksaan. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan yang ketiga adalah standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan atau pemeriksa. Jadi, kembali lagi bahwa nanti kalau kita bedah lebih lanjut strukturnya, bahwa itu kembali lagi menjadi acuan, menjadi pegangan ya. Sehingga mungkin kalau auditor dan auditi memahami, moga-moga tidak ada asimetri informasi yang terlalu besar antara auditor dan audit. Secara umum, kita sudah mulai, saya tidak berikan judul standar karena memang nanti akan membahas detail. Teman-teman silakan melakukan literasi, ini hanya untuk men-trigger teman-teman bisa membaca lebih lanjut terkait tentang standar pemeriksaan keuangan negara. So, makanya kita sebut dengan struktur ya. Secara umum ada 3 standar dalam standar pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama adalah standar umum, diatur dalam PSP 100, standar pemelaksanaan pemeriksaan diatur dalam PSP 200, dan yang ketiga adalah standar pemeriksaan hasil pemeriksaan diatur dalam PSP 300. Sorry ya, standar pelaporan hasil pemeriksaan ya, diatur dalam PSP 300. Kita masuk kepada yang pertama, standar umum yang diatur dalam PSP 100. Standar umum ini berkaitan dengan etika, independensi, integritas, dan profesionalisme, pengendalian mutu, kompetensi, pertimbangan, ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan, komunikasi pemeriksaan, dokumentasi pemeriksaan dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, hubungan dengan standar profesi yang digunakan oleh akuntan publik, serta kewajiban aparat pengawas intern pemeriksaan dan akuntan publik dalam pemeriksaan keuangan negara. Jadi skupnya sangat generik sekali. Nanti kalau di breakdown teman-teman akan membuka, turunannya akan menjadi sangat banyak sekali. Tapi ini adalah standar umum ini, karena namanya standar umum maka dia mengatur secara general. Standar pelaksanaan pemeriksaan diatur dalam PSP 200 ya, bahwa mengatur tanggung jawab pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan yang mencakup perencanaan, pengumpulan bukti pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, dan supervisi. Nah, mungkin teman-teman yang menjadi auditi
ya teman-teman yang menjadi subjek auditi dari auditor, mungkin perlu juga memahami bahwa apa sih sebetulnya isi dari SPKN ini. Itu karena kita sudah masuk kepada PSP 200 di mana dia mengatur pelaksanaan pemeriksaan gitu ya. Jadi ya kita menghindari adanya asimetri informasi, adanya ketidaktahuan, adanya kenapa prosedurnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa juga menambah literasi dengan membaca SPKN yang terbaru ini. Kita lanjutkan kembali. Yang ketiga itu adalah standar pelaporan hasil pemeriksaan. Ini sudah standar yang ketiga. Jadi kita punya standar umum, standar pemeriksaan, dan yang terakhir adalah standar pelaporan. Ya, diatur dalam PSP 300. Mengatur kewajiban pemeriksa dalam menyusun laporan hasil pemeriksaan untuk pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Jadi untuk pengantar ini kita sudah menggambarkan apa sih isi dari secara umum, apa sih isi masing-masing dari standar umum, standar pemeriksaan, dan standar pelaporan. Coba kita masuk lebih detail sedikit saja. Standar umum yang pertama ya, tujuannya adalah melaksanakan standar umum sebagai dasar untuk dapat menerapkan standar pelaksanaan dan standar pelaporan secara efektif. Dengan demikian, standar umum ini harus diikuti oleh BPK dan semua pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Itu tujuannya. Ketentuan, teman-teman boleh memahami pertama terkait tentang etika, independensi, integritas, dan profesionalisme. Pengendalian mutu ini nanti kalau teman-teman baca SKPN-nya akan ada penjelasannya ya. Akan ada kompetensi, pertimbangan ketidakpatutan, kecurangan, dan ketidakpatuhan, komunikasi pemeriksaan, dokumentasi pemeriksaan, hubungan dengan standar profesi yang digunakan oleh akuntan publik, kewajiban aparat, ya APIP tadi sudah ada singkatannya di atas, dan akuntan publik dalam pemeriksaan keuangan negara. Nah ini ketentuan ini nanti akan di breakdown di dalam SPKN yang terbaru tadi. Kita ambil satu contoh, misalkan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan. Ya, so ini ada dua hal yang berbeda, ada sebab akibat. Ketidakpatuhan dia bilang menurut SKPN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. So kita bicara tidak compliance itu terhadap ketentuan peraturan perundangan, kontrak, produk hukum, ya. Misalkan menggunakan jasa pihak ketiga maka akan ada kontrak hukumnya yang berpengaruh langsung dan material terhadap hal pokok informasi yang diperiksa. Ya. Paragraf 21 yang disebabkan oleh kecurangan ataupun ketidakpatutan. Ya. So, kalau kita bicara bahwa ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan, ya, sebabnya Anda tidak patuh, maka berakibat pada kecurangan dan ketidakpatutan. Ya. Yang berikutnya coba kita sedikit mengupas standar pelaksanaan pemeriksaan atau yang kedua. Tujuan pemeriksa dalam menerapkan standar ini adalah untuk yang pertama, merencanakan pemeriksaan yang berkualitas agar dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dan yang kedua, merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Secara jumlah mencukupi dan yang diambil yang tadi mencukupi tadi sudah tepat. Jadi ada sufficient dari jumlah bukti audit. Iya. Standar pelaksanaan pemeriksaan, teman-teman mohon untuk membaca lebih lanjut, memahami perencanaan, hubungan pemeriksaan BPK dengan perencanaan strategis, perencanaan penugasan, bagaimana pemerolehan bukti, dan pengembangan kalau ada temuan. Itu nanti boleh dielaborasi di dalam ketentuan tersebut, terutama standar pelaksanaan pemeriksaan. Yang berikutnya adalah standar pelaporan pemeriksaan. Tujuan pemeriksa dalam menerapkan standar pelaporan ini adalah untuk tujuan, kita akan berbicara tujuan, merumuskan suatu kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan evaluasi atas bukti pemeriksaan yang diperoleh dan mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang terkait. Standar pelaporan pemeriksaan, teman-teman mohon untuk mengelaborasi kembali, pahami ketentuannya. Pertama, keharusan menyusun laporan, unsur LHP, ya, pelaporan informasi rahasia, bagaimana perlakuannya, penerbitan dan distribusi laporan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Ini semua ada di ketentuan. Teman-teman, kita ambil satu, unsur LHP. Unsur LHP ada 8. Pertama, pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar. Ada pemeriksaan. Ada tujuan, lingkup, metodologi. Yang ketiga. Yang keempat, ada kesimpulan. Ini unsur LHP, teman-teman, ya, laporan hasil pemeriksaan. So minimal kalau teman-teman menerima LHP atau sudah terima LHP, ini minimal harus ada. Nomor 5 temuan pemeriksaan, nomor 6 rekomendasi pemeriksaan, nomor 7 tanggapan pihak yang bertanggung jawab, dan terakhir adalah penandatanganan LHP. Itu saya coba ambil satu-satu saja teman-teman dari ketentuan 3 standar yang sudah kita bahas.
saya juga mendapatkan bahwa di akhir dari SKPN ini terdapat contoh format opini. Jadi ada 6, ya, mohon koreksi kalau saya salah. Yang pertama adalah di sana terdapat contoh opini wajar tanpa pengecualian. Bagaimanakah formatnya? Yang kedua, terdapat contoh opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal. Yang ketiga, bagaimanakah opini wajar dengan pengecualian? Yang keempat, opini wajar dengan pengecualian karena adanya penyimpangan standar akuntansi. Yang kelima, di sana juga teman-teman bisa mendapatkan contoh format apabila opininya tidak wajar. Terakhir, nomor 6, teman-teman bisa mendapatkan format bagaimana kalau opininya tidak menyatakan pendapat. Jadi teman-teman, kalau kita boleh wrap up, konten kita kali ini kita membahas 3 standar di dalam SKPN yang terbaru 2017 sampai dengan konten ini dibuat. Mohon koreksi dan mohon teman-teman mengelaborasi. Nah, ada beberapa ketentuan yang perlu dibahas dari masing-masing standar tadi, teman-teman, untuk memiliki pemahaman yang lebih baik lagi. Dan di akhir SKPN tadi ternyata terdapat contoh format opini dengan 6 bentuk apabila memiliki opini yang berbeda-beda. Itu dia teman-teman konten kita kali ini terkait tentang struktur dari standar pemeriksaan keuangan negara. Semoga bermanfaat. Stay terus di channel Independent Training.